persiapan timnas kita ini di senior demi untuk menjaga asah lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada pada Oktober yang akan datang. Timnas kita akan berlaga memang di putaran keempat di Arab Saudi, karena di sana juga ada Irak. Kita berada di grup B. Untuk menuju ke sana tentunya persiapan dilakukan sebaik mungkin, dan itu sudah dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erik bahwa ini harus betul-betul fokus konsentrasi untuk mendapatkan hasil yang baik, hasil yang positif. Nah, untuk mempertebal timnas kita itu ada 2 pemain kan, teman-teman sudah tahu bahwa sudah beredar kabar sebelumnya, dan di konten video saya juga kemarin sudah saya upload bahwa akan mempersiapkan lagi 2 tambahan amunisi baru. Nah, lalu kapan? Nah, pada dasarnya memang sudah ada pembicaraan, tetapi sekarang dokumen, ya, surat-surat sedang ditunggu. Itu yang pasti, dan akan bergerak pada Agustus. Itu sudah dipastikan oleh Pak Erik, dan kemarin juga sudah berbicara di depan media bahwa itu sedang dijajaki dengan cermat. Karena ini harus hati-hati. Ya, bagi Pak Erik bilang kita tidak boleh gegabah. Ya, kita harus bisa menunggu, melihat ada hitam di atas putih semua lengkap, dan ada kesungguhan dari pemain tersebut. Keyakinan dia untuk membela merah putih, itu yang paling penting datang dari pemain itu. Selain tentunya ada dasar garis keturunan, ya kan? Jadi kalau dia cinta benar-benar dengan merah putih tanpa melihat juga ada unsur-unsur komersial di sana. Jadi ini datang dari niat yang baik, kesungguhan, sehingga itu yang dipantau oleh PSSI, oleh Pak Erik bisa melihat. Dan pemain ini yang datang bukan atas keinginan beliau, bukan atas keinginan Pak Erik, tetapi juga ini harus dari pelatih kepala. Dan itu sudah berlaku di sebelum-sebelumnya, di zaman STY juga, karena STY yang memilih, yang melihat langsung, karena dia yang tahu kan dengan kapasitas seorang pemain yang dia akan pakai, dia akan gunakan di tim nasional. Demikian juga dengan sekarang dengan Patrick Kluivert yang harus tahu dengan kapasitas pemain tersebut yang akan kita hire, yang kita akan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nah teman-teman, ada 3 nama, ya 3 itu dengan Mauro Silstra yang nantinya akan bergerak serentak di Agustus. Sekarang Mauro Silstra itu kan sedang berproses dari Kemenpora menuju ke Kemenkumham, dan sekarang di pemerintahan, dan akan diusulkan untuk dibahas di DPR RI. Nah, di Agustus nantinya 2 ini akan masuk bersamaan ya dengan Mauro. Jadi tidak akan satu-satu sehingga makan tempat. Tadi kalau Mauro sudah diurus misalnya cepat untuk masuk, datang lagi 2. Jadi ini kan dianggap lama. Mendingan 3-3 didorong oleh PSSI sama-sama bergerak di Agustus, dan 3-3-nya diambil sumpah serentak. Jadi enak. Jadi tidak lagi 1 kemudian masuk lagi 2, nanti kemudian berikut lagi next akan ada lagi, kita tidak tahu. Tapi ini menunggu mereka surat-surat sudah masuk lengkap. Sekarang tinggal surat-surat itu sedang dikebut, surat-suratnya itu, karena Agustus sudah ditargetkan harus sudah semua selesai, diumumkanlah mereka itu nama-nama, dan nanti masuk ke Kemenpora, Kemenkumham seperti yang Mauro Silstra jalani saat ini. Mereka akan berjalan bertiga itu sama-sama dan diambil sumpah, karena tujuannya itu bukan di FIFA Matchday. Memang syukur-syukur sudah selesai, tapi itu putaran keempat, karena ini kan yang menjadi ukuran bahwa mereka datang itu untuk memperkuat timnas Indonesia masuk di putaran keempat ya, di Oktober untuk tim nasional kita. Jadi ada 3 nama ya. Banyak yang mendesak raspil siapa nama-nama itu, belum bisa. Erik bilang belum bisa, bukan apa-apa, sambil menunggu dulu ini kejelasan surat-suratnya lengkap, baru tentunya akan diumumkan. Jadi perlu kesabaran dari teman-teman semua untuk menunggu, karena pasti ketika mereka di awal Agustus ini sudah masuk semua, ya pasti akan diumumkan siapa-siapa nama mereka. Yang penting teman-teman sudah tahu semua ini di lini serang, dan mereka itu asal Belanda, semua itu dari Belanda ya, untuk bermain di garis depan, karena mengantisipasi dengan cederanya oleh Romani kan, ketika di Piala Presiden kemarin dia diambil Paulinho dan cedera pemain Arema, sehingga dia tidak akan mungkin cepat di dalam pemulihan,
tunggu masih lama lagi pasca operasi sih, dan itu antisipasi yang dilakukan oleh PSSI itu menambah kekuatan di sektor depan. Walaupun kita sudah punya Ragnar Oratmangun, ada Rafael Struijk di sana, ada Ramadan Sananta, tapi ini dirasakan belum cukup untuk menghadapi putaran keempat, makanya dua ini masuk. Ya, jadi ini akan bergerak bersama-sama dengan Mauro Silstra. Mauro Silstra memang difokuskan untuk U23 kan akan September ada kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo, Jawa Timur. Dia akan ke sana, tapi dia juga masuk di dalam pelapis oleh untuk dipersiapkan di putaran keempat Mauro Silstra. Ditambah dengan dua ini teman-teman, dan ini akan lebih kuat lagi. Ya, kalau bisa dikatakan, wah ini mantap ini. Soal grade A atau grade B itu ya tergantung dari kita lihat ya, dari talent pool yang ada ya, pokoknya tidak mungkin ada asal-asalan, kata Pak Erik, untuk kita ngambil asal saja. Berkaca pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, tidak akan mungkin untuk asal-asalan, dan tentunya harus akan dilihat. Dan ini kan dipantau juga oleh pelatih kepala, oleh asisten pelatih ya, oleh Alex Pastur, Dani Lansat juga melihat semua ini untuk pemain yang akan kita pakai, karena ini kan untuk tim nasional. Jadi itu ya, kita bersabar dikit teman-teman, dan itu akan kita dapatkan. Oke, sampai di sini saya berbicara tentang tim nasional untuk di putaran keempat.